Pak Gubernur ini lagi apa namanya ngetren ya, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Wah, ini Bupati Bandung cari gara-gara ya dengan KDM ya. Setelah sebelumnya ya, kapan lalu itu menantang KDM ya karena masalah jembatan ya. Sekarang nih yang terbaru ini Bupati Bandung menolak ya untuk menjalankan program dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang tentang barak militer itu. Dia lebih memilih programnya Pak RK ya, Ridwan Kamil, yang waktu itu dibawa kampanye juga ke Jakarta ya, walaupun akhirnya Pak RK kalah juga Pilgub di Jakarta ya, yaitu tentang ini ya, programnya itu maghrib mengaji gitu ya anak-anaknya. Wah, ini gimana pendapat netizen dan gimana selengkapnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja guys ya, kita menuju videonya ya. Ngomong-ngomong, nanti kita juga akan bagikan video pertemuan mereka ya antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bupati Bandungnya. Gimana kira-kira? Oke, let's go ya. Ini ya, dengan beritanya dulu. Di depan Deddy Mulyadi, Bupati Bandung menolak pelajar dimasukkan di barak militer. Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi apa namanya ngetren ya, mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Iya, itu sekilas ya, mungkin kita lihat lebih yang paling lengkapnya. penting perlu saya sampaikan Pak Gubernur dalam kesempatan yang berbagai ini, bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah dan upaya dalam rangka implementasi kegiatan MTQH. Tentunya Kabupaten Bandung ada 3 muatan lokal yang sudah kita lakukan. Pertama, untuk anak sekolah TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangannya, bahwa diwajibkan untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga yang kedua, melaksanakan pendidikan bahasa Sunda, dan yang ketiga mengaji dan menghafal Al-Quran, sehingga guru ngaji hadir ke sekolah. Dan tentunya guru ngaji pun sudah diberikan insentif setiap bulannya sebanyak 109 miliar per tahun. Dan tentunya kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi apa namanya ngetren ya, mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Hatur nuhun Pak Gubernur, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jazakumullahu khairan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting, Iya, itu tadi ya. Intinya berbeda ya, dan perlu kalian ketahui, Bupati Bandung ini kan periodenya itu begini ya. Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, beliau itu udah jadi Bupati Bandung. Jadi beliau itu bupati ini sudah sejak eranya RK, eranya Ridwan Kamil ya. Dan RK kan memang ada program itu ya, yang maghrib mengaji tadi ya. Dan itu sempat digaung-gaungkan juga di Jakarta waktu itu, waktu RK, waktu nyalon Pilkada DKI waktu itu. Ya, ini gimana menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin kita perlu dengarkan lagi penjelasan lebih detail lagi ya dari Pak Bupati ini, apa maksudnya ini. Satu lagi Pak Bub, tadi Pak Bub menyarankan kepada GUP agar
maghrib mengaji itu diserentakkan di Jawa Barat itu bisa menjadi alternatif daripada barak, Pak Guru? Oke, implementasi dari MTQH tentunya bukan hanya penyelenggaraan saja, tapi harus ada implementasi yang menjadikan karakter. Nah, di Kabupaten Bandung sudah dilakukan. Kalah sama suara musik ini ya. Buat surat edaran, dan mudah-mudahan menjadi dan mengadop atau diadop oleh Pak Gubernur sehingga maghrib mengaji bukan hanya di Kabupaten Bandung saja, tapi bisa dilaksanakan di tingkat provinsi Jawa Barat bagi umat yang beragama Islam tentunya. Dan tentu kegiatan maghrib mengaji ini adalah salah satu upaya untuk terus memperbaiki dan membentuk karakter anak bangsa ini. Pak, terkait untuk yang barak sendiri ini perkembangannya seperti apa, Pak? Untuk barak kami sebenarnya sudah mempersiapkan, nah tentunya secara skema dan sistem, dan alhamdulillah setelah adanya Pak Gub menyampaikan dan menginformasikan bahwa bagi yang anak-anak nakal akan dibawa ke barak, dan Kabupaten Bandung kelihatan dengan koordinasi dengan Prokopimda, Pak Kapolresta ya tadi saya disampaikan kepada Pak Gubernur langsung, dan alhamdulillah kondisi di Kabupaten Bandung relatif stabil, dan tentunya kecuali kalau betul-betul ada anak-anak yang nakal dan sebagainya ya kami sudah persiapkan baraknya yang tempatnya misalnya di Nagri. Berarti program Pak Bub itu termasuk efektif ya yang maghrib itu ya? Cara ruang lingkup Jawa Barat tentunya ini bisa dilaksanakan dan diterapkan. Kenapa? Karena karakternya bersama. Oke, Pak, terakhir Pak, untuk kepemimpinan Bapak sendiri katanya banyak yang bilang kayak Deddy Mulyadi. Tanggapannya seperti apa, Pak? Kepemimpinan Bapak ini kayak Deddy Mulyadi. Suara musiknya kenceng banget emang di acaranya nih guys. Nah, ini Kita terbangun dari bawah. Saya jadi dari ketua RT, dari kepala desa, dari DPRD Kabupaten dan dari provinsi. Saya tahu persis dan memahami karakter masyarakat dan apa yang diinginkan. Maka kita tidak pernah berpikir teoritis, tapi yang lebih dikedepankan adalah. Oke. Jadi dia bilang saya itu dari bawah ya, dari RT, dari apa dan seterusnya sampai dengan jadi bupati. Jadi dia tahu persis kondisi situasi di lapangan seperti itu ya. Intinya lebih tahu lah dari Kang Deddy Mulyadi, mungkin seperti itu ya. Ini mungkin nggak kondusif kalau kita terusin, suara musiknya kenceng banget, backgroundnya itu memang di acara ini ada musiknya ya. Oke, kita lihat aja gimana komentar netizen guys ya. Nah, jadi dia itu intinya ngeyel bahwa maghrib mengaji itu udah cukup gitu ya. Ya kalau habis maghrib mengaji, nanti tawurannya bisa habis sisa Pak. Oke, lanjut ya. Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Punten padadang dah zaman ayeuna jeung zaman kapungkur mah tos benten nya. Mun kapungkur mah mohon gampang we diarahkeun kitu teh da. Nya. Da ayeuna mah teu hese. Beda deui ayeuna mah zamanna tos serba canggih. Aringan saukur nitah ngaji hungkul mah. Nya. Tong borok ku padadang ku kolotan geus sararese ayeuna mah ditah ngaji teh. Jawa Barat, yaitu Ya, kegiatan lanjut. maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Kenceng. Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Dadang Supriyatna, boga cara lain cara Pak Gubernur keur ngadidik barudak sakola anu balon tongor nyaeta aya program mengaji alus eta teh padadang sae teu ayeuna oge panti kapungkur ge nya sepuh-sepuh teh miwarang murang kalihna kanggo ngararaji, kanggo ngararaos gitu ka masjid ya. Tapi ya tidak segampang itu ngagiringkeun barudak ti imahna keur ngararaji. Perlu kesadaran ya ti barudakna gitu. Kadangkala pada ayeuna lolobana gitu nya nu katingali ku diriku ini mah ini ti imah ngaji di pangajian mah geuningan nyata kitu teh we henteu ayeuna wae tiba heula emang geus kitu ya. Kadangkala panan di tempat ngaji teh lain ngaji geuningan ngopdut terus deui bobogohan ka ditu teh geus mata soak aing ngarepan zaman kiwari mah aing sabaraha kali boga budak ya kita ngaji aduh hesena komo ayeuna geus aya gadget
Cobi anak ketang ku Kang Dadangnya. Sok we program eta mun berjalan meureunnan sae nya alhamdulillah. Lamun masih keneh wae mah geus kabarakeun hiji acara mah nya gitu. Sakitu ti pun wa uceng mah. Masih ada lanjutannya nih guys ya. Nih, seru nih. Eng harta kekayaan Bupati Kabupaten Bandung. Bray. Wah, naik 2 miliar. Padadang. Bray jadol. Dikuliti ya. Majarkeun teh cenanya euy. Ting anak buahna ting balada. Aing cenah. Wa uceng cenanya. Pansos ka Kang DS. Akuna cenah hayang terkenal, hayang viral. Aduh, aing tinggal lihat tuh akun orang jeung akun Kang DS. Jeung akun Bupati Bandung followerna gede saha sih teh. Masih kecil ya. Mungkin pengen viral gitu mungkin ya. Bupati Bandung dan mohon untuk Oke, lanjut dengan yang lain ya. Oke, izin stage video nanya. Jadi di dia teh cenanya Bapak Bupati Bandung mah cenah ieu teh teu satuju jeung ngabijakan anak KDM mawa budak anu dianggap nakal kabarak. Jadi aya program mengaji gitu nya. Bapaknya orang itu merenanya sharing atau berbagi lah gitunya informasi tentang gitunya anak-anak anu zaman ayeuna gitu ya Paknya. Komo anu keayaan ekonomina menengah ke bawah gitunya kebanyakan ya Pak. Kebanyakan kasus-kasus teh menengah ke bawah, menengah ke atas mah mungkin aya tapi jika nanti terloba lah gitunya. Kusabab meureunnan hayang itu hayang ieu cek paribasana geus diwowoi ku duit gitunya. Misalkan budakna erek melakukan kegiatan anu dianggap kumanehanana itu kolotna tah duitna gitu. Kadang-kadang ya budak anu menengah ke bawah mah misalkan manehanna teh hayang anu gitunya. Misalkan dia positif ya Paknya. Tapi ujung-ujungnya karena kolot teu boga duit jadi henteu bisa tah kadang-kadang berontak gitunya. Tah gitu Pak, kunaon maksudna disebut hese teh gitunya lamun ngadidik budak ayeuna menengah ke bawah ekonomina teh gitu Pak. Komo ayeuna geus kasebutna SMA Pak nya. Mun geus SMA mah asli Pak, kaalaman ku sorangan gitu nya. Ngaji na teh geus hese gitu Pak. Tong boro ka tempat pengajian gitu Pak, di imah oge di titah ngaji hese gitu Pak. Kadang-kadang lamun di titah salat ya nya geus salat namah tapi naon cing nyepeng deui kana HP gitu nya. Tah padahal ari di barak mah asli kegiatanana positif gitunya aya ngaji gitunya aya kunaon di titah hudangna subuh-subuh gitunya mandi terus sholat subuh gitunya melakukan sesuatu hal anu berhubungan dengan keagamaan gitu Pak aya gitunya terus jang belajarna supaya henteu katinggalin cenah geuninganannya guru nage aya Pak kabarak gitunya jadi meureunnan eta hal anu positif gitu Pak selain gitu meureunnan dina keagamaan eta budak teh boga ilmu kedisiplinan oge gitu sabenerna mah lamun misalkeunnya hal anu positif gitu ku Bapak teu disetujui gitunya justru aneh gitu Pak karena ningali kanyataan barudak ayeuna gitunya heueuh tong borong SMA Pak SMP oge geus jadi hararese gitunya di titah non ngaji teh gitunya ka pangajian anu aya di masjid gitu terkecuali meureunnan lamun masih kene SD nincak we ka SMP rada hese ayeuna nincak ka SMA makin hese gitu Pak aduh ya Allah gitunya jadi padahal mah gitunya keun bae sabenerna mah gitunya ari dididikna di baraknya agamana nya pendidikan moralna nya segala rupanya anu positif gitu padahal mah gitunya lamun cek saya tapi ya beda deui meureunannya kebijakan anu pamimpin daerah Bapak gitu nya komo Bapak sebagai bupati gitu nya atur nuhun Pak Ya tadi ya bahasa Sunda full guys. Oke, Alhamdulillah, ini kita lihat ya. Wa syukurillah wa nikmatillah. Ada yang beri 50 juta la ya. quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis
yang lama mengaji di masjid, mengaji di pesantren, berguru di LVTQ, memasuki babak kualifikasi, ikut musabaqah di tingkat desa, di tingkat di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan hari ini di tingkat provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas ketekunannya mengaji, membaca Al-Quran, memasukkan dalam relung hati yang paling dalam, sehingga Al-Quran itu nanti menjadi indera keenam dalam setiap manusia yang beriman dan beramal saleh. Mantap ya. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga dan rasa syukur dari Ciwidey, Kabupaten Bandung yang kebun tehnya banyak dibabadin. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali hijau karena Quran mengajarkan hijau, dan saya lihat Kabupaten Bandung juga bajunya hijau. Makanya alamnya tidak boleh berubah, harus tetap hijau. Mantap. Karena dari alam yang hijau akan mengalir air yang jernih dan putih. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti keajudan saya tadi sudah membaca Quran dengan baik. Saya nanti nitip 50 juta. Luar biasa. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100. Balasannya itu guys ya. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Kang Maman Imanul Haq. Ini tokoh santri yang menjadi politisi yang tetap konsisten pada keislaman dan kesundaan yang saya tahu. Sehingga kalimat kesundaan, mohon Pak Kemenag, Pak Kanwil, itu ketika saya wakil bupati dulu, ada dosen Universitas Pasundan bernama Hidayat Suryalaga. Dia menulis terjemah Al-Quran dalam rumpaka Sunda yang sudah disusun dalam bentuk mamaos, dan saya minta di tahun depan itu masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih juga, karena kalau tidak saya sebut nanti saya dimarahin oleh Pak Bupati. Kang Asep Romli, terus anggota DPR RI juga, keluarga besar Bedas, tepuk tangan, saya ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Humaira. Saya ucapkan terima kasih, bajunya putih sama dengan saya. Para bupati, para wali kota yang hadir pada kesempatan malam hari ini beserta istrinya, mohon sabar, saya tidak akan dulu beserta istri sampai wangsit nanti datang. Pak Ketua MUI, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Para Ketua LVTQ yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika.
belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk, manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama, jauh dari rumah, sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga, imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Mantap, mantap. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey, subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge teu datang di lembur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang, ngamak. Sia gelo, cenah moanya adan jam 8, ada naon sia teh. Si aki yang adan jawab, si anu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Luar biasa. Ya, ini Alhamdulillah. ada lanjutannya guys ya. Al-Quran masuk dalam cahayanya gubernur Jawa Barat, sehingga gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya.
Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran, sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran, sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran, matahari adalah hamparan Al-Quran, bulan adalah hamparan Al-Quran, bintang adalah hamparan Al-Quran, seluruh yang ada makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Luar biasa ya. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya, yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun, tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa mak. Al-Quran masuk dalam cahaya.
Ini sungguh di luar dugaannya Mas Dewi. Ini pengetahuan beliau tentang agama sangat-sangat dalam guys ya. Dan kalian kalau yang mau nonton ceramahnya sampai habis mungkin ya bisa nonton di channel lain ya. Cuman kita ambil sari-sarinya aja ya, ambil poin-poinnya aja yang bagus-bagus. 2 video tadi udah mewakili guys ya, betapa topnya KDM. Luar biasa. Oke, selanjutnya guys ya, dengan Bupati Bandung track recordnya. 50 miliar, 50 dibagi 2, 25 miliar provinsi, 20 kabupaten siap. Tapi pengen kita segera Saya mendapat informasi dari berita yang saya baca bahwa jembatan Cijeruk itu roboh. Selanjutnya apa sih yang mesti dilakukan? Saya sudah telepon Bupati Kabupaten Bandung. Yang harus dilakukan adalah membangun jembatan permanen. Inilah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung. Kalau sebelum saya mau dibongkar aja, karena bahaya. Dan kalau kita berbicara kewenangan ya, ini kewenangan BWS Sungai Citarum. Masing-masing kan punya tanggung jawab dan kewenangannya, tapi tidak berbicara ke situ, tapi kita duduk bersama cari solusi. Pak Gubernur misalkan ya 50 miliar, 50 dibagi 2, 25 miliar provinsi, 20 kabupaten siap. Tapi pengen kita segera saya. Ya, jadi ini rekam jejak Bupati Bandung sebelumnya itu memang udah ada gimana gitu ya sama KDM ya. Sampai gitu aja, sampai nantang-nantangin gitu ya di medsos ya. 50 miliar kita bagi 2 tapi harus segera gitu katanya. Wah, ini sempat ramai nih kapan hari. Dan akhirnya ketemu sama KDM. Gimana ya buat video penutup ya. Nih pertemuan dengan KDM. Wah, warga bedas tak. Bupatina bedas bisa. Kayak keharup mah moal aya macet, udah mau aya banjir. Flyover jeun. Namde. Jembatan jeun. Imah-imah halusan. Perkebunan ditata. Pokoknya Bandung kehareup tong banjir deui, kecuali banjir Ceki. Ya, nambah ini ya, nambah harmonis ya akhirnya ya. Di lembur Pakuan nih kayaknya ya. Nggak terlalu berkutik juga ya di depan KDM ya. Ya, oke guys ya, cukup panjang video kita. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kita udah siapin ya, tunggu aja. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.